Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kesempatan ini saya akan membuat sebuah tutorial tentang bagaimana sih masuk di sistem informasi akademik. Kalau untuk mahasiswa dan dosen itu alamatnya adalah, pertama adalah pastikan bahwa adik-adik terhubung dengan internet, ya sambungan internet, usahakan di kecepatan yang stabil supaya tidak terjadi error pada saat proses pembukaan portal akademik Anda. Pertama, masuklah di alamat web https portal.yayansorong.ac.id. Selanjutnya, layar laptop atau HP Anda itu akan ditampilkan tampilan seperti ini. Jadi ini ada tampilan yang bisa diakses langsung oleh PC atau personal computer. Kemudian juga pakai HP juga bisa dipakai untuk membuka portal Yayan Sorong. Iya, pertama akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian username itu nanti didapatkan dari akademik atau TIPD. Jadi di sini kami dari akademik akan memberitahukan kepada adik-adik pada saat proses pembagian username dan password. Jadi biasanya username itu adalah merupakan NIM, nomor induk mahasiswa, sedangkan password yang diberikan oleh akademik adalah password yang terdiri dari deretan angka. Jadi setelah masuk nanti akan diarahkan ke halaman berikutnya. Kemudian nanti setelah misalnya proses input NIM dengan password tadi, itu langsung diarahkan seperti ini. Tampilannya langsung selamat datang di portal akademik. Portal akademik bla 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 sampai selesai, silahkan dibaca lebih dulu dengan teliti. Kemudian klik next. Ya, pada next ini hanya berlaku untuk mereka yang mengakses pertama, yang baru masuk pertama. Yang sudah masuk berulang kali di web ini, maka tampilan ini tidak muncul lagi. Jadi pertama misalnya kesepakatan yang harus dipahami. Jadi beberapa hal yang perlu dipahami oleh mahasiswa, silahkan dibaca sampai tuntas selesai. Habis itu misalnya kemudian klik setuju. Kalau Anda klik setuju, maka akan dilanjutkan pada halaman berikutnya. Dan ketika misalnya Anda klik tidak setuju, maka akan kembali pada halaman sebelumnya. Jadi klik setuju. Setelah Anda klik setuju, maka akan dihadapkan dengan permintaan ubah password oleh sistem. Jadi password yang diberikan oleh akademik itu diminta untuk dirubah. Jadi password lama ini adalah password yang Anda gunakan login tadi atau password yang diberikan oleh tim akademik. Selanjutnya Anda diminta untuk membuat password baru. Ingat, password baru arahannya adalah minimal 6 karakter atau 6 huruf atau 6 angka lah gitu ya, yang terdiri dari kombinasi huruf dan angka. Jadi dalam password barunya ini terdapat huruf dan angka. Tulis di pertama, kemudian berikutnya tulis lagi di angka kedua. Jadi seperti itu. Di kolom kedua ini password baru yang akan kita buat. Kemudian habis itu password disuruh konfirmasi, tulis ulang password yang baru yang kita buat itu. Kemudian misalnya password baru, saya copy dulu ini ya. Password lama yang kita pakai tadi misalnya ini. Habis itu kita ingin buat password baru. Untuk password baru misalnya saya buat sembarang aja misalnya ya. Misalnya ini 6 karakter ya. Kemudian kita ulang itu baru login. Oke, setelah update password tadi, misalnya kita simpan atau kita tidak simpan boleh. Misalnya saya simpan. Jadi di bagian halaman berikutnya kemudian ada beberapa hal yang perlu Anda ketahui berkaitan dengan akun portal akademik Anda. Jadi misalnya Anda telah melalui proses yang disyaratkan. Terima kasih. Jadi dengan portal akademik ini Anda bisa mengisi KRS.
Kemudian dengan portal akademik ini pula Anda bisa melihat informasi hasil studi nilai-nilai Anda. Anda pun bisa melihat transkrip nilai. Anda pun bisa mengelola nilai Anda. Kemudian Anda pun bisa melihat berapa pengumuman dari akademik atau dari dosen bersangkutan. Kemudian informasi mata kuliah ditawarkan, juga pesan atau mungkin forum diskusi ada dalam portal akademik ini. Jadi nanti sebentar juga diarahkan untuk membaca manual penggunaan manualnya gimana caranya, ada di sini. Oke, selanjutnya tampilan awal daripada portal akademik ini Anda adalah seperti ini. Di sini ada pengumuman, nanti ketika misalnya ada pengumuman dari kampus maka bisa tampil di sini. Baru habis itu kegiatan mahasiswa bisa muncul di sini juga. Kegiatan seputar registrasi atau mungkin workshop dan diskusi dan semacamnya. Kemudian kalau misalnya Anda bisa membaca beberapa hal user manual, bagaimana cara menggunakan portal akademik Anda bisa akses di bagian sini user manual. Habis itu home ini adalah tampilan awal. Baru kemudian habis itu ada di sini ada virtual class, ada akademik. Di virtual class itu ada materi kuliah. Ini ketika kita klik yang ini ya. Berarti itu materi-materi kuliah yang diupload oleh dosen bersangkutan akan muncul di sini. Kemudian pengumuman, habis itu tugas kuliah akan muncul di sini, diskusi online juga akan muncul, agenda kelas, agenda pribadi, file sharing, referensi, pesan pun dari dosen atau dari teman boleh. Lalu habis itu forum diskusi dan lain semacamnya. Intinya adalah di virtual class itu adalah berkaitan dengan mata kuliah kita. Berikutnya kalau masuk di kolom akademik, ketika klik profil maka akan muncul data mahasiswa bersangkutan. Mohon kalau misalnya ada perbedaan data sesungguhnya dengan data yang tampil dalam portal akademik ini, silahkan melapor di akademik. Berikutnya ada informasi mata kuliah yang ditawarkan. Jadi di sini ketika kita klik informasi mata kuliah, maka berapa mata kuliah yang muncul di semester genap ini misalnya ya 2, 4, 6, 7, 8. Habis itu kalau misalnya nanti ganjil, berarti ganjil lagi yang muncul di sini semesternya ya. Ini jadi untuk melihat misalnya semester 2 mata kuliah apa, semester 2 muncul seperti ini, semester 6 mata kuliah apa, muncul lagi mata kuliahnya. Oke, kemudian habis itu kartu rencana studi KRS. KRS ini ingat bahwa dia bilang Anda tidak dapat melakukan KRS karena belum registrasi. Jadi kenapa tidak jadi gini syaratnya? Kalau Anda belum membayar SPP atau UKT maka Anda belum bisa registrasi. Karena registrasi itu dilakukan di akademik dengan Anda membawa slip pembayaran UKT SPP. Ketika setelah diregistrasikan baru Anda bisa melakukan kontrak KRS. Oke, nanti kalau untuk kontrak KRS berarti mahasiswa ini saya belum diregistrasikan misalnya, jadi gitu. Oke, ini tadi terkendala di bagian status registrasi. Sekarang saya coba ulang karena saya sudah registrasikan. Jadi kartu rencana studi, baru habis itu tambahkan. Jadi karena sudah diregistrasi, jadi tidak muncul lagi tadi peringatan. Warning untuk bahwa belum bisa KRS karena belum registrasi. Jadi syaratnya untuk bisa buat KRS, maka mahasiswa bersangkutan harus membayar SPP dulu. Habis itu menghadap di akademik untuk diregistrasi dengan membawa bukti slip pembayaran SPP tadi. Kalau misalnya adik-adik mungkin ada yang kewalahan atau mungkin susah menangani itu, bisa melapor di akademik. Bermasalah dengan pembayaran SPP-nya misalnya, bisa melapor di akademik untuk bisa dicarikan solusinya secara bersama-sama. Jadi di sini muncul namanya siapa, NIM-nya berapa, prodinya apa, semester berapa yang aktif sekarang, kemudian maksimum SKS yang bisa diambil. Jadi di Yayan Sorong itu sebenarnya maksimum SKS yang bisa diambil itu hanya 24 SKS. Ini pun sebenarnya untuk mereka yang punya IPK di atas 3,5. Kemudian dosen pembimbing akademik. Habis itu misalnya anak bersangkutan belum KRS, maka tambah mata kuliah untuk KRS. Misalnya sekarang dia duduk di semester 2. Misalnya jadi klik aja semester 2. Habis itu centang mata kuliah yang ada di semester 2. Untuk mereka yang punya misalnya gini,
angkatan 2020 ekonomi syariah itu kan ada 3 kelas misalnya. Jadi bahasa Arab ini, misalnya mata kuliah bahasa Arab itu akan tampil 3. Ada yang kelasnya misalnya ES 2A, ES 2B, ES 2C. Jadi pilihlah sesuai dengan kelas Anda. Nah, jadi centang yang hanya yang ada di kelas Anda, jangan centang seluruhnya. Centang yang ada di kelas Anda. Misalnya saya centang misalnya ya, ini karena semua satu kelas PGMI misalnya hanya satu kelas, jadi hanya muncul satu mata kuliah. Jadi kalau misalnya ada 3 kelas, itu muncul 3 A, B, C. Kliklah kelas A, B, A atau B atau C yang menjadi kelas Anda. Kemudian setelah diklik, dicentang, baru tambah. Oke, setelah ditambah akan muncul resume mata kuliah Anda, rangkum mata kuliah Anda. Selanjutnya, KRS Anda ini belum bisa di-print ya, karena belum disetujui. Nah, untuk setujunya gimana? Ini kan ini sebenarnya masih bisa diedit ya. Jadi ada mata kuliah ini yang ada kontrak ini, ada tambah mata kuliah atau hapus mata kuliah. Kalau mau tambah boleh, tapi ingat ini sudah ada level 4 batas maksimum. Habis itu tambahnya hanya di semester itu. Kalau semester bawah nggak boleh ngontrak mata kuliah semester atas. Kalau yang sudah semester 8 misalnya semester 6 itu bisa ngambil mata kuliah semester bawah dengan kategori misalnya dia mengulang karena nilai sebelumnya mata kuliah itu adalah jelek. Misalnya dia dapat nilai E atau D. Jadi bisa diulang mengambil mata kuliah semester di bawahnya. Misalnya ini ketika belum disetujui, maka akan tampil tampilan seperti ini. Jadi kalau misalnya Anda sudah KRS dan dipastikan mata kuliah itu adalah mata kuliah yang sudah benar ada di kelas Anda, maka silahkan hubungi akademik, melapor secara tertulis, secara langsung, atau mungkin diwakili oleh ketua kelasnya, ketua tingkatnya melapor di akademik untuk KRS-nya disetujui. Nah, setelah KRS-nya disetujui oleh akademik, maka Anda bisa mencetak kartu rencana studi Anda, selanjutnya disetor di akademik untuk ditandatangani. Berikutnya tadi adalah tentang KRS. Berikutnya misalnya cetak kartu ujian. Kartu ujian ini sepertinya belum bisa diakses ya. Nah, kecuali ini kartu ujian, nanti ujian semester ini biasanya jarang dipakai. Ujian tengah semester atau ujian misalnya saya cetak kartu ujian tengah semester. Nah, inilah KRS belum ada karena belum disetujui, jadi masih terhitung kosong. Jadi seperti itu. Untuk kartu ujian itu biasanya tidak dipakai. Baru habis itu hasil studi, cetak hasil studi. Jadi hasil studi itu adalah kita cetak semester yang baru saja berlalu atau yang telah lama berlalu. Misalnya ini atas nama mahasiswa bersangkutan. Karena misalnya tadi semester genap, jadi yang sudah berlalu kan semester ganjil kemarinnya misalnya. Jadi kita klik semester ganjil, baru lihat. Inilah misalnya nilai mata kuliahnya gitu kan. Ini misalnya mata kuliahnya, baru habis itu kelasnya, kemudian kategori mata kuliah wajib atau pilihan, kemudian SKS-nya, kemudian nilainya. Nilainya misalnya E, C, D nilainya gitu. Misalnya nilainya A itu adalah 4, B itu adalah 3, C itu adalah 2, C itu adalah 2, D itu adalah 1, sedangkan E itu adalah 0. Jadi seperti itu. Jadi bisa dicetak, di print. Tapi bagusnya printnya adalah lewat laptop supaya lebih terlihat. Jadi nanti setelah di print bisa di story akademik untuk ditandatangan oleh Ibu Kasubag akademik. Berikutnya transkrip nilai sama riwayatnya seperti tadi ya, tapi ini sebenarnya transkrip itu untuk akumulasi beberapa semester. Misalnya sekarang anaknya sudah ada di semester 4, jadi ketika print transkrip maka akan tampil itu semester 1, 2, 3 sekaligus daftar nilainya di situ. Oke. Di transkrip itu adalah hanya muncul nilai mata kuliah yang ada nilainya, yang tidak ada nilainya itu tidak dimunculkan. Oke.
Untuk pengajuan cuti, bisa juga pengajuan cuti lewat portal akademik, tapi ada beberapa hal yang harus dipahami sebelum melakukan cuti. Itu terlebih dahulu melapor di Kaprodi. Mungkin demikian untuk penggunaan portal akademik Yayan Sorong untuk virtual class. Nanti berkembang karena dosen mata kuliah juga akan menggunakan ini. Misalnya ketika ada mata kuliah online, tugas online, diskusi online, atau mungkin materi kuliah yang di-sharing oleh dosennya, karena dosen pun bisa mengakses portal akademik di akun masing-masing. Demikian untuk tutorial ini, semoga bermanfaat bagi mahasiswa.